Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rahmawati. Pada kesempatan ini saya akan bertindak selaku observer. Kemudian coach saya adalah Bu Selvianti, sedangkan coachnya adalah Ibu Novita Diantari. Pada kesempatan ini kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyimak. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Iya, hari ini saya akan mengobservasi Bu Selvi dalam praktik coaching. Apakah Bu Selvi sudah siap? Baik Bu Rahma, insya Allah saya sudah siap. Oke, baik Bu Selvi. Rubrik penilaian seperti apa yang sudah Ibu siapkan pada praktik coaching hari ini? Baik Bu Rahma, saya sudah menyiapkan rubrik penilaian yang meliputi alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Oke, lalu kompetensi coaching seperti apa yang akan Bu Selvi coba kembangkan? Seperti kita ketahui, ada 4 kompetensi, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dengan rasa. Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan Ibu Rahma itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, juga mengembangkan pertanyaan berbobot Bu Rahma. Oke, bagian kompetensi mana yang spesifik akan Ibu kembangkan? Baik Bu, saya akan mencoba mengembangkan kompetensi yang kedua, yakni mendengarkan aktif Bu Rahma. Oke, apa nih Bu indikator ketercapaian dari kompetensi yang akan Ibu kembangkan tadi? Indikatornya adalah saya bisa fokus mendengarkan pembicaraan yang akan disampaikan oleh coach saya nanti Bu. Oke Bu Selvi, silahkan mempersiapkan proses untuk praktek coaching dan Ibu boleh memanggil coach Ibu. Saya minta izin untuk mengobservasi praktik coaching yang akan Ibu lakukan ya. Baik Bu Rahma, terima kasih. Silakan. Bu Novita, silahkan masuk Bu Novita. Assalamualaikum Bu Selvi. Waalaikumsalam Ibu Novita. Apa kabarnya Ibu Novita? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Novita, apa nih yang ingin kita obrolkan pada pagi hari ini? Begini Bu, saya mulai keteteran nih loh dengan peran saya sebagai istri, ibu di rumah, guru di sekolah, dan calon guru penggerak. Yang sedang saya lakukan diklat ini selama 6 bulan, tapi masih berjalan setengah. Oke, baiklah Bu Novita ya. Jadi Ibu Novita mulai kewalahan nih ya dalam melakukan tugas-tugas Bu Novita terkait peran baik Ibu sebagai ibu rumah tangga dan istri, kemudian sebagai guru di sekolah, dan juga sebagai calon guru penggerak. Kira-kira dalam dari pertemuan ini apa yang ingin Ibu Novita dapatkan? Iya Bu, dari pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusi. Kedepannya saya bisa menjalankan semua peran dan tugas saya dengan baik tanpa mengorbankan apapun dan siapapun Bu Selvi. Oke, jadi Ibu ingin mendapatkan solusi agar dapat menjalankan semua peran dan tugas Ibu dengan baik tanpa membuat siapapun dirugikan, dan Ibu bisa menyelesaikan tanggung jawab Ibu dengan baik. Begitu ya Bu Novita? Ya, betul Bu Selvi. Bu Novita, bisa Ibu ceritakan apa saja indikasi Bu Novita ini mulai keteteran atau kewalahan dalam menjalankan peran-peran yang seperti Ibu sampaikan tadi? Iya Bu, jadi di rumah saya tuh punya balita Bu yang selalu menuntut perhatian saya dan kehadiran saya untuk menemaninya.
Terkadang saya juga ngumpet-ngumpet nih Bu, harus menyalakan laptop untuk menyelesaikan tugas di Diklat CGP dan merancang kegiatan-kegiatan pembelajaran setiap harinya. Apalagi saya mengampu 10 kelas dengan 3 jenjang di kelas yang berbeda, yang tentu saja saya harus memikirkan dengan matang bagaimana caranya bisa mengakomodir kebutuhan dan minat belajar siswa yang beragam ini. Masya Allah, luar biasa ya Bu Novita. Jadi seperti itu gambaran Bu Novita mulai keteteran dalam menjalankan peran-peran ibu baik di rumah maupun di sekolah. Ya Bu, betul sekali Bu Silvi. Jadi menurut Bu Novita, mengapa ibu bisa merasa kewalahan dalam menjalankan peran-peran tadi? Ya sepertinya manajemen waktu saya Bu yang kurang baik Bu Silvi. Tak jarang waktu saya di rumah saat anak-anak belum tidur, saya tidak bisa hadir secara penuh untuk mereka. Saya sering nyambi tugas Bu, tugas sekolah dan tugas CGP begitu. Baik, ada hal yang lain lagi tidak Bu Novita? Saya sering menunda-nunda pekerjaan dan tugas Bu. Sukanya digarap kalau sudah mepet deadline-nya. Akhirnya saya sendiri yang kesulitan. Apalagi semua deadline baik tugas sekolah maupun tugas Diklat CGP datang bersamaan. Belum lagi kalau tiba-tiba ada tugas tambahan yang dadakan yang juga mendesak untuk segera diselesaikan. Duh pusing Bu Silvi kalau udah berbarengan semua begitu. Betul ya Bu Novita. Jadi kalau bisa saya simpulkan ini ya, Bu Novita belum mempunyai manajemen yang baik dan juga suka menunda-nunda dalam menyelesaikan pekerjaan. Begitu ya Bu Novita? Iya Bu, betul sekali. Kira-kira dari hal yang sudah Ibu ungkapkan tadi, Ibu Novita ini menginginkan kondisi ideal yang seperti apa ya? Saya sih inginnya bisa tetap menjalankan peran saya sebagai istri dan ibu di rumah dengan baik ya Bu, bisa hadir penuh bersamai anak-anak gitu dan tidak mengabaikan apapun gitu dan bisa menyelesaikan tugas-tugas CGP juga dengan baik dan tepat waktu begitu Bu. Baik. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, apakah Bu Novita mengalami berbagai kendala? Sepertinya karena saya suka menunda-nunda pekerjaan Bu. Biasanya kalau ingin mengerjakan sesuatu itu nunggu mood bagus dulu. Kebanyakan lihat media sosial. Niat awalnya sih mau refreshing sebentar ya Bu ya, kebablasan sampai berjam-jam lebih. Akibatnya kalau sudah mepet deadline-nya baru ngebut kerjainnya. Saya juga sering tidak menetapkan skala prioritas sih Bu, yang harus segera diselesaikan. Terkadang yang tidak penting malah saya dahulukan begitu. Baik, berarti kendalanya adalah Bu Novita suka menunda pekerjaan ya, dan tidak menentukan skala prioritas dalam menyelesaikan tugas-tugas. Betul begitu Bu Novita? Ya, betul Bu Silvi. Ya, kalau begitu, apakah Bu Novita sudah memiliki rencana untuk mengatasi kendala tersebut? Sepertinya saya sudah saatnya nih Bu mulai menuliskan rencana jadwal harian di buku agenda khusus Bu Silvi, sehingga bisa saya bawa kemana-mana dan bisa saya tandai mana yang sudah dikerjakan, mana yang mendesak untuk diselesaikan. Karena kalau saya mencatatnya di handphone, khawatir saya tidak bisa mengendalikan diri untuk malah melenceng membuka sosial media nih Bu Silvi. Baik, bisa dijelaskan secara spesifik Bu Novita, saat Bu Novita mencoba untuk mengatur jadwalnya itu seperti apa ya agar mempermudah Ibu untuk langsung action? Gitu. Mungkin saya bisa mulai menyiapkan waktu khusus di sekolah untuk menyelesaikan tugas sekolah, tidak menundanya dan membawanya pulang ke rumah. Biasanya kan ada beberapa hari ada jam kosong sambil menunggu jadwal mengajar berikutnya. Daripada saya hanya mainan HP nggak jelas, mungkin saya bisa memanfaatkannya untuk mengoreksi pekerjaan siswa. Juga merancang kegiatan dan evaluasi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi saat pulang ke rumah saya bisa fokus bermain bersama anak-anak tanpa dibebani pikiran ingin segera memegang tugas sekolah dan Diklat CGP. Selain itu, saya akan coba set alarm nih Bu, bangun dini hari. Sekitar jam 2, bisa sholat tahajud, dilanjutkan menyelesaikan tugas Diklat CGP.
dan dilanjutkan lagi dengan mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang istri dan ibu, menyiapkan kebutuhan keluarga sebelum saya berangkat bekerja. Jadi menurut Bu Novita, kapan Ibu akan mulai melaksanakan rencana ini? Pengennya segera Bu, setelah ngobrol dengan Bu Silvi nih, saya harus melaksanakan. Khawatirnya kalau ditunda-tunda lagi malah tidak jadi terlaksana rencana yang sudah saya rancang ini. Saya akan menyiapkan buku agenda khusus dan segera membuat jadwal harian dan menetapkan skala prioritas tugas yang sudah menanti di depan mata. Oke, kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan untuk membantu dalam memudahkan pelaksanaan rancangan yang baru saja Ibu munculkan tadi? Yang pertama tentu suami saya, agar beliau bisa membantu, mendukung, dan mengingatkan saya untuk tetap berada dalam jalur yang benar. Dan terkadang beliau juga bisa membantu saya dalam penyelesaian tugas diklat CGP terkait pemanfaatan IT, seperti mendownload video rekaman, mengupload ke YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya mungkin saya akan bisa berkoordinasi atau berkolaborasi dengan sesama rekan sejawat yang mengaku mampel yang sama dan merancang rencana kegiatan dan evaluasi pembelajaran sehingga saya tidak merasa kesulitan sendirian. Saya juga akan terus berkomunikasi dengan sesama rekan CGP terutama yang sekelas dengan saya agar sama-sama mengingatkan tentang agenda mendesak apa yang harus segera diselesaikan. Begitu, Bu. Ya. Bagaimana memastikan rencana yang sudah Ibu Novita ini dapat berjalan dengan baik? Kira-kira kriterianya apa saja? Saya akan menyiapkan buku agenda khusus dan mulai menuliskan jadwal harian serta skala prioritas tugas yang harus diselesaikan. Saya meminta dukungan dari suami untuk turut serta membersamai anak-anak dan membantu tugas diklat CGP bila saya mengalami kesulitan dalam pemanfaatan IT. Dan terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan rekan CGP. Begitu, Bu. Baiklah kalau begitu. Nah, Bu Novita, pencerahan apa nih yang Bu Novita dapatkan pada percakapan kita hari ini? Ya, setelah pertemuan kita hari ini, Bu Silvi, saya akhirnya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang tengah saya hadapi terkait mulai kewalahan yang saya alami dalam mengatur peran-peran saya sebagai istri, ibu, guru, dan sebagai CGP. Saya akan mulai menyiapkan agenda khusus dan mulai menjadwal harian serta menetapkan skala prioritas yang harus diselesaikan. Sebagai langkah konkretnya, saya akan menyiapkan waktu khusus di sekolah, Bu, untuk menyelesaikan semua tugas saya sekolah. Tidak menundanya lagi dan membawanya pulang ke rumah. Jadi saat pulang ke rumah, saya bisa fokus bersama anak-anak. Selain itu, saya akan coba set alarm, Bu. Tadi yang sudah saya utarakan, jam 2 mungkin saya bisa sholat tahajud dulu, menyelesaikan tugas 3 CGP. Dan dilanjutkan mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang istri, yaitu membereskan kebutuhan yang diperlukan. Dan saya juga bisa meminta bantuan suami saya untuk menghandle anak-anak bila kondisi saya tidak memungkinkan dan dapat suami saya bisa membantu menyelesaikan tugas CGP dalam pemanfaatan IT. Lalu saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan teman sejawat yang mengampu mampol yang sama dalam merancang rencana kegiatan dan evaluasi pembelajaran. Serta akan terus berkomunikasi dengan sesama rekan CGP, terutama yang sekelas dengan saya agar sama-sama mengingatkan tentang agenda mendesak apa yang harus segera diselesaikan. Begitu, Bu. Baik, Bu Novita. Semoga rencana aksi Bu Novita dapat berjalan dengan baik dan permasalahan semuanya dapat diatasi ya sesuai dengan harapan yang sudah Bu Novita sampaikan sebelumnya. Nah, saya tunggu ya cerita Bu Novita pada sesi coaching kita berikutnya. Saya ingin dengar nih bagaimana perkembangan dari rencana Bu Novita. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan rencana tersebut ya, Bu. Ya, baik Bu Silvi. Terima kasih atas waktunya, Bu. Sama-sama Bu Novita, semoga hari ini sudah lebih tercerahkan ya, Bu. Saya pamit undur diri dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah selesai ya Bu Selvi untuk praktek coachingnya ya. Oke, dari hasil pengamatan saya tadi sudah terlihat Bu Selvi sudah melakukan semua tahapan alur tirta. Sampai tadi Koci juga bisa menghasilkan sendiri ide-ide untuk solusi atas permasalahannya. Dan yang menjadi catatan saya, Bu Selvi tadi bisa menemukan kata kunci atas kegalauan yang Bu Novita hadapi. Yang dengannya tadi Bu Novita juga bisa menggali ide penyelesaiannya sendiri. Dan alhamdulillah ini luar biasa sekali Bu Selvi. Dari hasil coaching tadi, apa yang sudah Bu Selvi lakukan dan yang akan menjadi indikator untuk ketercapaian kompetensi yang Bu Selvi tetapkan di awal tadi, kira-kira apa Bu Selvi? Baik Bu Rahma, ya alhamdulillah ya, tadi saya sudah melaksanakan praktik coaching dan berjalan dengan lancar Bu. Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, yang ingin saya kembangkan adalah utamanya itu kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Saya sudah berusaha tetap fokus dan mendengarkan apa yang Koci sampaikan. Dari mendengarkan aktif itu juga, saya akhirnya bisa mendapatkan kata kuncinya sehingga saya mampu mengembangkan kompetensi saya yang lainnya, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, setelah ini apa yang ingin Ibu kembangkan lagi dari praktek coaching yang baru saja Ibu lakukan? Setelah ini mungkin saya akan terus mengasah kompetensi coaching berikutnya ya Bu, yakni keterampilan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan rasa Bu. Oke, semoga nanti harapan Ibu Selvi bisa terwujud ya, dan coach Ibu bisa mewujudkan atau menunjukkan progres nih yang baik untuk perkembangannya. Amin. Ya, terima kasih ya Bu Selvi atas kesempatan kali ini. Sukses selalu untuk Bu Selvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Rahma. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.